Pada masa kuno, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Kudus merupakan bagian dari kawasan lereng Gunung Muria yang masih sangat alami dan belum banyak dijamah peradaban maju. Daerah ini didominasi oleh hutan lebat, rawa-rawa, dan sungai-sungai kecil yang mengalir dari pegunungan. Penduduk asli pada waktu itu hidup secara sederhana, mengandalkan hasil berburu, bertani secara tradisional, serta memancing di sungai-sungai sekitar. Kehidupan mereka masih sangat terikat dengan alam dan kepercayaan animisme, serta dinamisme yang mempercayai roh-roh dan kekuatan alam sebagai pengatur kehidupan. Selain itu, kondisi geografis Kudus yang berada di kaki gunung dan dekat dengan laut menjadikan wilayah ini sebagai tempat yang strategis namun cukup sulit dijangkau. Keadaan ini menyebabkan Kudus menjadi semacam wilayah perbatasan yang belum tersentuh pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang saat itu berkembang di Pulau Jawa. Namun, walaupun demikian, masyarakatnya sudah mulai membentuk komunitas-komunitas kecil yang memiliki pola sosial dan budaya yang khas, yang kemudian menjadi fondasi penting bagi perkembangan peradaban di masa berikutnya. Pada periode abad ke-10 hingga abad ke-13, wilayah Kudus mulai merasakan pengaruh kuat dari peradaban Hindu-Buddha yang tengah berkembang di Pulau Jawa. Kerajaan Medang, Mataram kuno, yang berpusat di daerah sekitar Jawa Tengah dan Timur, serta kemudian Kerajaan Majapahit, turut membawa unsur-unsur budaya, agama, dan pemerintahan yang memengaruhi masyarakat lokal. Bukti arkeologis seperti peninggalan candi dan prasasti menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar Kudus sudah mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran Hindu dan Buddha sebagai bagian dari kehidupan spiritual dan sosial mereka. Pengaruh Hindu-Buddha ini tidak hanya berupa bangunan dan ritual keagamaan, tetapi juga membentuk struktur sosial serta sistem pemerintahan yang lebih terorganisir. Masyarakat mulai terbiasa dengan konsep kerajaan, hierarki sosial, dan sistem pertanian yang lebih maju, termasuk irigasi yang dikelola secara kolektif. Namun, di wilayah Kudus yang relatif jauh dari pusat kerajaan, ajaran ini mengalami proses adaptasi dan akulturasi dengan tradisi lokal yang sudah ada, sehingga menciptakan sebuah kebudayaan yang unik dan menjadi cikal bakal kehidupan masyarakat Kudus sebelum masuknya Islam. Masuknya Islam ke wilayah lereng Gunung Muria, termasuk Kudus, terjadi secara bertahap melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya yang berlangsung sejak abad ke-14. Para pedagang Muslim dari berbagai daerah, seperti Gujarat, India, Arab, dan bahkan Tiongkok, berlayar ke pesisir utara Jawa dan membawa serta ajaran Islam dalam aktivitas perdagangan mereka. Mereka tidak hanya berdagang barang, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan budaya Islam secara damai melalui interaksi sosial dengan penduduk lokal yang masih memeluk kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha. Selain jalur perdagangan, para mubalik dan ulama juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di Kudus. Dengan pendekatan yang toleran dan mengakomodasi budaya lokal, mereka mulai mengenalkan konsep tauhid, keesaan Tuhan, ibadah, dan nilai moral Islam tanpa harus menghilangkan tradisi yang sudah ada. Proses ini berlangsung secara alami dan berkelanjutan, sehingga Islam mulai diterima oleh masyarakat Kudus sebagai bagian dari identitas baru, yang kemudian mengantarkan Kudus menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang penting di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, seorang tokoh ulama besar dari kalangan Wali Songo bernama Jakfar Shodik tiba dan menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu dari 9 wali yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Kehadirannya di Kudus membawa angin perubahan besar bagi masyarakat setempat, karena beliau tidak hanya mengajarkan agama Islam tetapi juga memperkenalkan berbagai aspek budaya dan pendidikan yang mendukung transformasi sosial. Dengan pendekatan yang bijak dan penuh toleransi, Sunan Kudus mampu mengharmoniskan ajaran Islam dengan tradisi lokal, sehingga dakwahnya diterima luas oleh masyarakat. Selain sebagai ulama dan pendakwah, Sunan Kudus juga dikenal sebagai tokoh pembangun yang meninggalkan banyak warisan bersejarah, termasuk Masjid Menara Kudus yang unik dan menjadi simbol akulturasi budaya Hindu-Islam. Sunan Kudus memperkuat jaringan keagamaan dan sosial di wilayah tersebut, menjadikan Kudus sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam yang penting. Keberadaan beliau tidak hanya membawa perubahan spiritual, tetapi juga memperkokoh identitas Kudus sebagai kota religius yang hingga kini masih terasa pengaruhnya. Masjid Menara Kudus, yang dibangun sekitar tahun 1549 oleh Sunan Kudus, menjadi salah satu simbol paling khas dan bersejarah di wilayah Kudus. Masjid ini unik karena menampilkan arsitektur yang menggabungkan unsur budaya Islam dengan elemen Hindu-Buddha, terutama terlihat pada menaranya yang menyerupai candi kuno khas Jawa Tengah. Pendekatan ini mencerminkan strategi Sunan Kudus dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal yang sudah lama ada,
sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan perubahan yang dibawa oleh agama baru ini. Masjid Menara Kudus pun tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama dan kegiatan sosial masyarakat. Selain aspek arsitektur yang unik, pendirian masjid ini juga menandai kemajuan signifikan dalam penyebaran Islam di wilayah Muria. Masjid Menara Kudus menjadi pusat berkumpulnya para ulama, santri, dan masyarakat umum untuk belajar dan beribadah bersama. Keberadaan masjid ini memperkuat posisi Kudus sebagai pusat dakwah Islam di Jawa Tengah, sekaligus menjadi simbol toleransi budaya yang masih lestari hingga saat ini. Warisan ini terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian penting dari identitas religius dan sejarah masyarakat Kudus. Sebelum dikenal dengan nama Kudus, wilayah ini awalnya disebut Loram, sebuah nama yang kemungkinan besar berasal dari bahasa lokal yang mencerminkan kondisi geografis atau nama komunitas setempat. Namun, seiring dengan datangnya Islam dan pengaruh Sunan Kudus, nama wilayah ini mulai mengalami perubahan yang signifikan. Nama Kudus diambil dari bahasa Arab Al-Quds, yang berarti kota suci atau Yerusalem, sebagai bentuk penghormatan dan simbolik kepada kota suci yang sangat penting dalam agama Islam. Pergantian nama ini menunjukkan identitas baru masyarakat yang mulai meninggalkan budaya lama dan merangkul ajaran Islam secara lebih kuat. Perubahan nama ini bukan sekadar soal penamaan administratif, tetapi juga menggambarkan transformasi spiritual dan sosial masyarakat di daerah tersebut. Dengan nama Kudus, wilayah ini diharapkan menjadi tempat yang sakral, penuh berkah, dan pusat keagamaan yang mampu menarik perhatian para ulama, santri, dan peziarah. Nama Kudus juga memperkuat posisi daerah ini dalam peta keagamaan Jawa dan Nusantara, yang menunjukkan keterikatan erat antara perkembangan agama dan identitas lokal. Hal ini menjadi salah satu faktor utama mengapa Kudus kemudian dikenal luas sebagai kota religius dengan sejarah panjang penyebaran Islam. Setelah kedatangan Sunan Kudus dan berdirinya Masjid Menara Kudus, wilayah ini berkembang menjadi pusat dakwah Islam yang sangat penting di Pulau Jawa. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan agama dan kajian Islam bagi para santri dan ulama dari berbagai daerah. Santri dari berbagai wilayah Nusantara datang belajar di Kudus untuk mendalami ilmu agama dan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh para wali dan ulama setempat. Hal ini menjadikan Kudus sebagai pusat keilmuan yang menonjol dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Peran Kudus sebagai pusat dakwah juga terlihat dari jaringan pesantren dan tempat pengajian yang tersebar di seluruh kabupaten ini. Para ulama dan tokoh agama di Kudus aktif menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang moderat dan toleran, sehingga mampu mengharmonisasikan tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam. Proses dakwah ini berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga Islam menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kudus. Dengan demikian, Kudus tidak hanya menjadi kota religius, tetapi juga simbol keberhasilan dakwah Islam yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu keyakinan. Letak geografis Kudus yang strategis di jalur perdagangan pantai utara Jawa, Pantura, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Posisi Kudus yang menghubungkan berbagai daerah pesisir dan pedalaman menjadikannya titik transit penting bagi para pedagang dan pengusaha. Pasar-pasar tradisional mulai bermunculan sebagai pusat perdagangan berbagai barang kebutuhan sehari-hari maupun komoditas hasil pertanian dan hasil hutan. Aktivitas ekonomi ini tidak hanya mendukung kebutuhan lokal tetapi juga menghubungkan Kudus dengan jaringan perdagangan yang lebih luas di Jawa dan Nusantara. Selain pasar tradisional, masyarakat Kudus mulai mengenal sistem perdagangan yang lebih terorganisir dan terstruktur, termasuk adanya para tengkulak dan pedagang besar yang mengatur distribusi barang. Produk-produk unggulan seperti rempah-rempah, hasil pertanian, serta produk kerajinan mulai dikenal luas dan menjadi komoditas ekspor daerah. Kondisi ini juga mendorong perkembangan kelas menengah pedagang dan pengusaha lokal yang memainkan peran penting dalam dinamika sosial ekonomi Kudus. Pertumbuhan perdagangan yang pesat turut memperkuat posisi Kudus sebagai pusat kegiatan ekonomi yang penting di Jawa Tengah. Pada masa Kesultanan Mataram Islam, sekitar abad ke-17, wilayah Kudus menjadi bagian penting dari jaringan administrasi dan pemerintahan yang dibangun oleh Mataram. Sebagai kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa saat itu, Mataram berusaha memperkuat kontrol dan pengaruhnya di daerah-daerah pesisir utara seperti Kudus untuk mengamankan jalur perdagangan dan penyebaran Islam. Pemerintahan lokal di Kudus dikelola oleh pejabat yang diangkat oleh Mataram, yang bertugas mengatur urusan pemerintahan, perpajakan, dan keamanan daerah.
Hal ini menunjukkan adanya sistem pemerintahan yang semakin terstruktur dan terorganisir di Kudus. Selain itu, pejabat lokal dan elit masyarakat Kudus mulai mengambil peran penting dalam mengelola sumber daya dan membina hubungan dengan pusat kerajaan. Mereka berperan sebagai perantara antara rakyat dengan pemerintah Mataram, menjaga stabilitas sosial dan ketertiban di wilayah tersebut. Perkembangan ini juga membuka jalan bagi Kudus untuk berkembang lebih jauh, baik dari segi politik maupun ekonomi. Integrasi Kudus dalam jaringan Kesultanan Mataram turut memperkuat identitas Islam yang sudah mengakar kuat di masyarakat setempat. Pada abad ke-17 dan ke-18, ketika VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda mulai memperluas pengaruhnya di wilayah Nusantara, Kudus termasuk salah satu daerah yang menentang dominasi kolonial tersebut. Masyarakat Kudus, yang sudah memiliki semangat kuat dalam mempertahankan kedaulatan dan identitas lokal, melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap upaya Belanda menguasai perdagangan dan pemerintahan setempat. Perlawanan ini kerap muncul dalam bentuk gerakan rakyat, terutama dari kalangan petani dan santri yang tidak menerima penindasan dan eksploitasi oleh kekuasaan asing. Perlawanan di Kudus juga didorong oleh pengaruh ulama dan tokoh agama yang menggalang solidaritas masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan lokal dari ancaman kolonial. Meskipun perlawanan ini terkadang bersifat sporadis dan tidak terpusat, semangatnya menunjukkan keteguhan rakyat Kudus dalam melawan penjajahan. Perlawanan ini juga menjadi bagian dari sejarah panjang perjuangan rakyat Jawa melawan kekuasaan asing yang akhirnya menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia pada abad ke-20. Pada masa penjajahan Belanda, Kudus mengalami transformasi ekonomi yang signifikan, terutama dengan munculnya industri rokok kretek yang menjadi ciri khas daerah ini. Industri rokok kretek mulai berkembang pada awal abad ke-20. Dipelopori oleh tokoh-tokoh lokal yang mampu mengolah tembakau dengan cengkeh, menghasilkan produk yang unik dan disukai banyak orang. Produk rokok kretek dari Kudus kemudian menjadi sangat terkenal di seluruh Nusantara dan bahkan menembus pasar internasional. Perkembangan industri ini membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat Kudus, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Selain itu, industri rokok juga mendorong pertumbuhan kota Kudus sebagai pusat perdagangan dan manufaktur. Banyak pabrik rokok yang didirikan dan berkembang pesat, yang sekaligus memperkuat posisi Kudus di peta ekonomi Jawa dan Indonesia. Meskipun berada di bawah kontrol kolonial, masyarakat Kudus berhasil memanfaatkan peluang ekonomi ini untuk membangun kemajuan lokal. Namun, era kolonial juga membawa tantangan, seperti ketergantungan pada pasar dan pengaruh politik Belanda yang membatasi kebebasan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Pada masa penjajahan Belanda, Kudus mulai mengalami perkembangan menjadi sebuah daerah perkotaan yang lebih modern dibandingkan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur mulai digalakan, seperti pembangunan jalan raya, rel kereta api, dan fasilitas pasar yang lebih terorganisir. Keberadaan jalur kereta api yang menghubungkan Kudus dengan kota-kota besar di Jawa semakin memperlancar arus barang dan penumpang, yang kemudian meningkatkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Fasilitas pendidikan juga mulai dibuka, termasuk sekolah-sekolah dengan kurikulum modern yang menggabungkan pelajaran agama dan ilmu pengetahuan umum. Selain itu, Kudus mulai menunjukkan tanda-tanda urbanisasi dengan munculnya pusat-pusat perdagangan, perkantoran, dan perumahan yang lebih padat. Masyarakat lokal mulai beradaptasi dengan gaya hidup perkotaan, sementara nilai-nilai tradisional tetap dijaga melalui keberadaan pesantren dan aktivitas keagamaan. Transformasi ini menandai awal Kudus sebagai kota yang tidak hanya penting secara religius, tetapi juga sebagai pusat administrasi dan ekonomi di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Perkembangan ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan Kudus di era pasca kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda menjelang abad ke-20, Kudus tidak hanya dikenal sebagai pusat industri kretek, tetapi juga menjadi salah satu daerah yang aktif dalam pergerakan nasionalisme Indonesia. Para ulama dan tokoh agama di Kudus memainkan peran sentral dalam membangkitkan semangat kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Melalui pesantren dan lembaga keagamaan, mereka menyebarkan gagasan tentang kemerdekaan, keadilan, dan persatuan bangsa kepada masyarakat luas. Hal ini menjadikan Kudus sebagai salah satu basis penting perlawanan intelektual dan spiritual terhadap penjajahan kolonial. Selain mengajar agama, ulama Kudus juga terlibat dalam organisasi-organisasi pergerakan yang berjuang melawan penindasan Belanda. Mereka tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin sosial dan politik yang menggerakkan rakyat untuk ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Pesantren di Kudus menjadi tempat berkumpulnya para pejuang dan aktivis yang berkomitmen membangun Indonesia merdeka.
Peran ulama ini memperkuat ikatan antara agama dan nasionalisme yang terus menjadi kekuatan besar dalam sejarah dan identitas Kudus hingga saat ini. Selama pendudukan Jepang di Indonesia pada periode 1942 hingga 1945, Kudus mengalami masa-masa yang sangat sulit dan penuh tekanan. Pemerintahan Jepang yang menggantikan Belanda menerapkan kebijakan yang ketat dan menuntut kerja paksa dari rakyat, termasuk di Kudus. Banyak penduduk dipaksa untuk bekerja dalam proyek-proyek militer dan infrastruktur Jepang, seringkali dalam kondisi yang sangat berat dan tanpa imbalan yang layak. Selain itu, kelangkaan bahan pangan dan kebutuhan pokok membuat kehidupan sehari-hari menjadi penuh penderitaan dan ketidakpastian. Namun, di tengah tekanan tersebut, semangat perlawanan terhadap penjajahan tetap hidup di kalangan masyarakat Kudus. Tokoh-tokoh lokal, termasuk para ulama dan pemuda, mulai menyusun strategi untuk melawan pendudukan Jepang secara diam-diam. Berbagai kegiatan bawah tanah dan pergerakan rahasia mulai terbentuk sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan dan melindungi rakyat dari kekejaman penjajah. Masa pendudukan Jepang ini menjadi periode yang membentuk ketahanan dan solidaritas masyarakat Kudus dalam menghadapi tekanan kolonial yang berat. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat kemerdekaan langsung dirasakan oleh masyarakat Kudus. Warga Kudus dengan cepat mengorganisir diri untuk mendukung pembentukan pemerintahan lokal yang merdeka dan berdaulat. Para tokoh masyarakat, ulama, dan pemuda bersatu membentuk struktur pemerintahan baru yang menggantikan sistem kolonial Belanda dan Jepang. Kudus menjadi salah satu wilayah yang turut berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan sosial, politik, dan militer. Namun, perjuangan belum usai karena Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer. Rakyat Kudus bersama pejuang lokal melakukan perlawanan gigih terhadap upaya penjajahan kembali ini. Perlawanan tersebut tidak hanya berupa pertempuran fisik, tetapi juga gerakan diplomasi dan mobilisasi rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa ini memperkokoh posisi Kudus sebagai daerah yang memiliki kontribusi penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pembentukan pemerintahan daerah menjadi langkah penting dalam menata administrasi negara yang baru. Kabupaten Kudus secara resmi ditetapkan sebagai daerah tingkat 2 melalui Undang-Undang Pemerintah pada awal tahun 1950-an. Pembentukan ini menandai pengakuan resmi terhadap Kudus sebagai unit pemerintahan yang mandiri dengan wilayah administratif yang mencakup kota dan desa-desa sekitarnya. Dengan status ini, Kudus mulai mengatur sendiri urusan pemerintahan lokal, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Penetapan Kabupaten Kudus secara formal juga menjadi tonggak penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Pemerintah kabupaten mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Selain itu, pemerintahan lokal mulai menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik. Status administratif yang jelas ini membantu Kudus berkembang menjadi daerah yang lebih terorganisir dan siap menghadapi tantangan pembangunan di era kemerdekaan. Industri kretek di Kudus mulai berkembang pesat setelah masa kemerdekaan Indonesia, menjadikan daerah ini sebagai pusat produksi rokok kretek terbesar di tanah air. Perusahaan-perusahaan kretek besar seperti Jarum, Sampurna, dan Gudang Garam membuka pabrik dan memperluas produksinya di Kudus, yang secara langsung menciptakan ribuan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Industri ini menjadi tulang punggung ekonomi Kudus, menyumbang pendapatan signifikan bagi pemerintah daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan industri kretek memicu berkembangnya sektor pendukung seperti pertanian tembakau, perdagangan, dan jasa. Perkembangan industri kretek juga membawa dampak sosial dan budaya yang kuat di Kudus. Selain menjadi simbol identitas daerah, industri ini mendorong munculnya komunitas pekerja yang solid dan berbagai tradisi yang berkaitan dengan produksi rokok. Aktivitas ekonomi yang masif ini sekaligus membuka peluang bagi Kudus untuk menjalin koneksi bisnis dan budaya dengan daerah lain di Indonesia bahkan luar negeri. Namun, perkembangan pesat industri ini juga menuntut perhatian terhadap masalah sosial seperti kesejahteraan pekerja dan lingkungan, yang terus menjadi fokus dalam pembangunan berkelanjutan di Kudus. Sejak era 1980-an hingga kini, Kabupaten Kudus mengalami percepatan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Pemerintah daerah gencar membangun jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana transportasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pembangunan ini tidak hanya mempermudah akses antar wilayah,
tetapi juga menarik investasi dan memperkuat posisi Kudus sebagai pusat ekonomi di Jawa Tengah bagian utara. Selain itu, pembangunan fasilitas publik seperti pasar modern dan kawasan industri turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di bidang pendidikan, Kudus mulai mengembangkan berbagai institusi pendidikan formal dan non-formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Universitas dan politeknik didirikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi lokal dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Pendidikan agama tetap menjadi pilar utama, dengan pesantren-pesantren yang terus berperan aktif dalam mencetak generasi muda berakhlak dan berilmu. Modernisasi ini menjadikan Kudus sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya akan sumber daya manusia berkualitas. Kudus terus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta nilai-nilai religius yang telah menjadi identitasnya selama berabad-abad. Tradisi-tradisi lokal seperti upacara dandangan, sebuah ritual tahunan yang melibatkan doa dan hiburan rakyat, tetap dilestarikan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada leluhur serta Tuhan. Selain itu, perayaan Buka Luhur yang berkaitan dengan ziarah dan penghormatan terhadap makam Sunan Kudus juga rutin dilakukan, memperkuat hubungan spiritual masyarakat dengan sejarah dan tokoh-tokoh agama yang berperan penting di Kudus. Upaya pelestarian ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, tetapi juga didukung oleh pemerintah daerah melalui berbagai program konservasi situs bersejarah dan peninggalan arsitektur seperti Masjid Menara Kudus. Selain menjadi objek wisata sejarah dan religius, pelestarian ini juga berfungsi sebagai media edukasi bagi generasi muda untuk memahami akar budaya dan spiritual mereka. Dengan cara ini, Kudus mampu mempertahankan ciri khasnya sebagai kota yang religius sekaligus kaya akan tradisi budaya yang unik dan beragam. Saat ini, Kabupaten Kudus menempati posisi strategis sebagai salah satu kabupaten kecil yang memiliki peranan besar di Jawa Tengah, terutama dalam bidang ekonomi, budaya, dan keagamaan. Kudus dikenal luas sebagai pusat industri kretek, yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan nasional. Selain itu, keberadaan situs-situs sejarah dan tradisi keagamaan yang kuat menjadikan Kudus sebagai destinasi wisata budaya dan religi yang diminati banyak pengunjung. Hal ini turut meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperkuat citra Kudus sebagai kota yang kaya akan warisan sejarah dan budaya. Di sisi lain, Kudus juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui modernisasi infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah aktif mendorong pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan kemajuan teknologi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Sinergi antara tradisi dan modernitas ini menjadikan Kudus sebagai contoh kabupaten yang mampu mempertahankan identitas lokal sekaligus berkembang dinamis sesuai tuntutan era global. Dengan demikian, Kudus tidak hanya menjadi simbol kota religius di Jawa Tengah, tetapi juga lambang kemajuan daerah yang inklusif dan berdaya saing.